Stand up. Greeting. Good morning, Miss Ika. Morning, silakan duduk. Doa bersama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya pagi ini? Baik. Semuanya masuk ya? Masuk. Jadi kita akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Tapi sebelum itu, Miss mau memberikan sedikit motivasi ya untuk belajar hari ini. Jadi belajar hari ini itu bukan hanya untuk menjawab soal, tapi untuk membantu memahami cara berpikirnya bagaimana. Ya. Baiklah, untuk materi mengenai relasi dan fungsi yang Miss ambil adalah materi fungsi. Jadi menggunakan aplikasi nanti. Jadi mengapa aplikasi itu dapat menghasilkan jawaban yang berbeda ketika data yang dimasukkan juga berbeda, ya. Nah, sebelum masuk ke situ nih ada video pembelajaran yang akan Miss putar. Silakan diperhatikan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Sebelum kita belajar, mari kita lihat dulu contoh-contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gembok dan kuncinya. Kalian pasti pernah mengenal atau pernah menggunakan gembok dan kuncinya. Nah, itu adalah salah satu penerapan fungsi. Kenapa? Karena satu buah gembok akan dapat dibuka oleh satu buah kunci. Oke, baiklah. Dari video tadi, apakah ada yang bisa diambil pembelajarannya? Yang mau jawab? Boleh, silakan. Saya. Baik, saya akan jawab. Jadi, yang dapat diambil dari video pembelajaran tersebut bahwa saya menjadi tahu dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan contoh fungsi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya di dalam video tersebut ada gembok dengan kuncinya. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jadi sesuai dengan video tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan rumus fungsi dan nilai fungsi. Kemudian yang kedua, menerapkannya dalam coding. Sebelumnya kamu sudah belajar coding mengenai aplikasi Scratch, nah akan dimasukkan ke dalam rumus fungsi ini nanti. Jadi fungsi, sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi ya. Fungsi itu karakteristiknya adalah dia harus domain, memiliki tepat satu pasangan kodomain. Nah, di sini ada formula atau rumus dari fungsi X ditambah B. Sekilas minggu kemarin sudah Miss jelaskan mengenai rumus fungsi. Jadi kalau misalnya Fx itu adalah hasilnya, AX tambah B itu adalah rumus fungsinya. Jadi kalau kamu masukkan X itu akan keluarnya Fx. Seperti itu ya. Berbeda. Jadi kalau X-nya dimasukkan 2 dengan rumus fungsinya ini, yang keluar adalah berapa? Kalau kamu masukkan X dengan mesin atau rumus fungsi yang sama, keluarnya juga berbeda sesuai dengan apa yang dimasukkan. Contohnya seperti kalau misalnya kamu anggap rumus fungsi itu adalah mesin. Jadi kalau kamu masukkan jeruk, yang keluar adalah jus jeruk. Nggak mungkin jus apel. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Oke. Nah, untuk menentukan nilai fungsi sendiri, contohnya di sini. Misalnya, di sini ada rumus fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1. Miss masukkan x-nya di sini 2. 2 dikali dengan 2, karena X-nya diganti 2, dikurang 1, hasilnya adalah 3. Hasilnya, ya. Itu untuk nilai fungsi. Nah, bagaimana integrasi fungsi dengan coding? Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, menerima input nilai X-nya, kemudian menghitung Fx-nya, kemudian terakhir menampilkan hasilnya. Jadi untuk menghitung nilai fungsinya nanti Miss berikan, kamu tinggal masukkan nanti X-nya berapa. Seperti itu ya. Nah, di sini ada situasi masalah mengenai fungsi. Silakan kira-kira ada yang mau mencoba maju ke depan bagaimana penggunaannya dalam coding.
Ada yang mau maju, silakan boleh ke depan. Sambil yang lain diperhatikan, bagaimana cara membuatnya, mencobanya ya. Karena sama-sama belajar di sini. Nanti ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya program atau apa yang diinput oleh temannya di depan ini bisa atau berhasil, ada yang mau ditanyakan boleh nanti ke Henry dan Carlita. Sudah? Kurang satu nggak yang di sini. Kayak tadi kamu ada satu. When apa tadi? Ada. Sudah, silakan dijelaskan. Oke, jadi karena kita telah mendapat materi dari Miss Tika mengenai fungsi, jadi pada kali ini kami menerapkannya ke dalam sebuah program SAS. Namun sebelumnya, tabel nilai fungsi adalah tabel yang digunakan untuk menaruh input dan output. Nah, kami terapkan pada program SAS yang telah kami buat. Silakan dijelaskan. Pertama, kami menggunakan when graph break, yaitu untuk memulai program. Lalu kami membuat variabel. Lalu kami menggunakan set level to zero, yaitu variabelnya kami akan set 0 dulu. Lalu ketika kami memencet tombol space, maka variabelnya akan bertambah 1. Lalu juga akan diinput ke dalam fungsi. Ya, ada hubungannya, yaitu hubungan dengan banyaknya level dengan jumlah poin yang ada. Jadi banyaknya level alias variabel level kami masukkan. Lalu banyaknya level itu akan berhubungan dengan jumlah poin yang telah didapat, karena banyak level akan dimasukkan ke dalam rumus fungsi yang telah kami buat di program ini, lalu akan disesuaikan dan dikeluarkan melalui output, yaitu sprite ini akan mengeluarkan outputnya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk saudara juga. Baik, saya ingin bertanya, bagaimanakah jika levelnya itu 11 atau bahkan lebih tinggi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab langsung dari program Scratch yang telah kami buat. Jika variabel level kami ubah menjadi 11 misalnya, output yang akan dikeluarkan berupa angka 65 atau jumlah poin. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lebih lagi, kami akan langsung tutup dengan kata sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangannya luar biasa sekali untuk temannya yang sudah maju ke depan. Sorry. Baik, untuk latihan selanjutnya, ini ada LKPD, lembar kerja, silakan diisi ya. Yang sudah selesai, nanti boleh kumpul langsung ke depan, silakan ke belakang, boleh taruh ke belakang. Silakan diisi karena jawabannya, pertanyaannya singkat. Sudah? Yang sudah boleh dikumpul. Yang dikumpul boleh ke depan ngumpulnya ya. Ini sebagai acuan pemahaman kalian. Boleh, yang sudah boleh ke depan. Baik. Sudah? Jadi kesimpulan hari ini yang kita dapatkan adalah, jadi untuk pembelajaran materi mengenai fungsi dalam matematika itu juga bisa diterapkan dalam komputer. Jadi komputer itu sama. Jadi kalau kamu memasukkan data, yang keluar juga data yang ini, gitu ya.
Bagaimana untuk hari ini? Apakah menyenangkan? Baiklah, Miss tutup ya. Materi selanjutnya nanti ada contoh yang lebih kompleks lagi. Miss tutup, selamat pagi. Stand up, kritik, Thank you, Miss Gina. Silakan duduk.